Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menolong dan memberkati kita sepanjang satu pekan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Sehingga pada hari ini merupakan satu kesempatan yang indah dan oleh anugerah Tuhan kita boleh berjumpa. Mari fokuskan hati dan pikiran kita hanya untuk menyembah dan permuliakan Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, yang telah menyertai dan memberkati kami sehingga hari ini kami ada oleh karena Tuhan. Sepanjang satu pekan yang kami lewati bersama dengan Tuhan, betapa ajaib dan besarnya kuasa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap aktivitas masing-masing. Sehingga hari ini Tuhan, kami memiliki waktu dan kesempatan untuk datang menyembah dan permuliakan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah pada hari ini di rumah masing-masing. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini dengan kondisi kita yang saat ini kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Saya mengajak kita membuka dan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Jika sudah mendapatkan, saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian saat masuk ke hadirat-Mu.
Baik, jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan pujian dari Kemenangan Iman nomor 175. Apakah kau buat untuk Yesus? Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu untuk kebaikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami yang telah menyertai dan memberkati kami. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Bahkan hari-hari yang kami lewati bersama dengan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang telah menolong dan menyertai kami, tentu hari ini kami tidak ada. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi jemaat Tuhan di dalam pekerjaan dan tugas mereka masing-masing selama 1 pekan yang berlalu. Mereka jalani bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan dan jamahan yang Tuhan nyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan sakit dan dalam menjalankan isoman. Tuhan telah menjamah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan mereka. Kami bersyukur untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun untuk 1 pekan yang berlalu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menolong mereka. Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan. Sebelum kami menyampaikan segala pergumulan kami kepadamu, kiranya Tuhan melayakkan kami, mengampuni dosa kami, karena kami sadar bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, kami diampuni dan dilayakkan. Kami ingin menyampaikan segala pergumulan kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa dan datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengangkat segala pergumulan bangsa dan negara kami di dalam menangani penyebaran COVID-19. Tuhan, kiranya Kau memberikan hikmat bagi pemimpin kami. Kami berdoa untuk presiden, kami berdoa untuk para gubernur, bupati, camat dan kepala desa. Tuhan memberkati mereka Tuhan sebagai pemimpin. Tuhan memberkati mereka dalam mereka menjalankan tugas ini Tuhan. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan untuk para medis, dokter dan perawat yang bekerja siang dan malam, menangani para pasien yang terpapar COVID-19. Demikian juga untuk pasien yang menderita penyakit yang lainnya Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Untuk jemaat Tuhan, para dokter dan perawat juga yang bekerja, Tuhan juga memberkati dan menolong, memberikan kesehatan buat mereka, melindungi mereka Tuhan sehingga mereka juga tidak terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan, memberkati dan menolong orang-orang yang pada saat ini sedang diisoman. Kami berdoa untuk yang pada saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang terpapar COVID-19. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka, memulihkan kondisi mereka ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, secara khusus untuk orang-orang yang sedang berduka cita atas kehilangan keluarga mereka, karena
terpapar COVID-19. Tuhan hiburkan dan kuatkan hati mereka. Berdoa untuk keluarga yang mereka tinggalkan ya Tuhan. Tuhan kuatkan mereka dan teguhkan mereka. Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Biarlah pada saat ini Tuhan, melalui pemulihan yang Kau nyatakan, kami diberkati. Kami berdoa pada saat ini untuk Kabupaten Malinau, kota yang kami cinta. Engkau memberkati bupati, Engkau memberkati anggota DPR dalam mereka menjalankan tugas mereka. Engkau memberkati setiap orang-orang yang ada di Malinau ini Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kami semuanya Tuhan. Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk penginjilan yang sedang dilaksanakan baik di dalam dan di luar negeri. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama merayakan bulan misi untuk 1 bulan di bulan Agustus ini Tuhan. Kami berdoa dan bergumul bersama Jakus untuk penginjilan di dalam dan di luar negeri. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melaksanakan pelayanan. Engkau menolong mereka, memberikan hikmat kemampuan buat mereka. Segala kebutuhan mereka Tuhan limpahkan berkat bagi mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan melindungi mereka selama mereka menjalankan tugas pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam setiap aktivitas sepanjang 1 pekan ke depan, Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan akan melindungi mereka keluar masuknya mereka di dalam rumah. Dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, mereka tidak terpapar COVID-19. Kau memberkati dan menolong jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit dan terbaring di rumah. Bahkan dalam proses pemulihan, Tuhan Yesus yang adalah Allah kami, dan kuasa darah-Mu akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang diisoman. Tuhan, kiranya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka secara sempurna ya Tuhan. Memberkati, berikan semangat bagi mereka, dan biarlah melalui itu Tuhan mereka dapat melewati masa-masa sulit di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bersama beberapa anak-anak Tuhan yang berulang tahun untuk 1 pekan ke depan. Tuhan memberkati di dalam kehidupan keluarga mereka, memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, di dalam usaha mereka, bahkan segala aktivitas mereka. Biar Tuhan akan memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 pekan ke depan bersama dengan Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dimanapun Tuhan telah mempercayakan mereka, Tuhan akan memberkati. Apapun profesi dari jemaat-Mu, Tuhan akan memberkati mereka, dan segala rencana mereka akan dibuat berhasil. Bapa, kami berdoa untuk dan bersyukur untuk berkat Tuhan yang telah kami berikan. Biarlah melalui persembahan yang telah kami berikannya Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang telah memberi, berkati mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan buat kami. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, berkati gereja kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan pengharapan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami hidup. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan pujian, jadikan kami satu.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Senang sekali dapat berjumpa dengan jemaat Tuhan walaupun melalui video virtual pada pagi hari ini. Saya berharap jemaat Tuhan, oleh karena perlindungan Tuhan, Tuhan telah menyertai dan memberkati kita ada pada saat ini. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah namamu ya Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyertai dan memberkati kami. Kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati kami ya Tuhan, untuk waktu yang kami pakai untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, jadikan hamba-Mu saluran berkat pada pagi hari ini. Ini doa kami Bapa, kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama membuka bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita pada pagi hari ini. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini adalah minggu puncak dalam perayaan misi di bulan ini. 4 minggu yang lalu kita bersama-sama juga memperingati perayaan misi, sehingga pada hari ini adalah bagian yang terakhir untuk kita bersama-sama memperingati bulan misi. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar bersama dengan satu tema, yaitu Jemaat yang Memberitakan Injil, sebagai tema atau visi dari Jemaat GKI Tanjung Belimbing. Jemaat yang Memberitakan Injil. Kisah Para Rasul ditulis oleh Dr. Lukas yang menulis dengan sangat sempurna tentang kisah atau pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan oleh para Rasul Kristus, yang dimulai di Yerusalem setelah pencurahan Roh Kudus, dan disinilah awal berdirinya jemaat mula-mula. Kisah ini juga telah kita pelajari bersama secara berturut-turut sepanjang 4 minggu yang kita lewati, mengenai atau kita belajar bersama tentang jemaat mula-mula. Setelah peristiwa di Yerusalem, murid-murid tersebar dan terus memberitakan Injil. Dan gereja berkembang dengan luar biasa melalui pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Saudara, hari ini kita akan melihat ke belakang sedikit tentang suatu peristiwa sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya. Mari kita buka Alkitab kita kembali, atau mari kita lihat bersama di bagian firman Tuhan yang tadi telah kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terpujilah Tuhan. Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Yesus, setelah ia menampakkan diri kepada banyak orang, dan ia bersama-sama dengan muridnya bersama-sama, dan saat itu Yesus menyampaikan kepada mereka sebelum ia naik ke surga. Ia melarang murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem sebelum pencurahan Roh Kudus. Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Di ayat yang ke-8 ada kalimat yang menjelaskan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yesus mengatakan bahwa murid-muridnya akan menerima kuasa setelah Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya. Kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam setiap diri atau setiap pribadi murid-muridnya. Roh Kudus yang dijanjikan di dalam bagian ini adalah kepada murid-muridnya akan melengkapi mereka di dalam pelayanan yang mereka lakukan selanjutnya. Ada kuasa yang akan menyertai mereka. Tanpa kuasa itu, pelayanan para rasul tidak akan berhasil di dalam kesaksian mereka, di dalam perjalanan pelayanan mereka. Mari kita lihat kelanjutan dari bagian ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Apa itu saksi? Seorang saksi adalah seorang yang mengetahui dengan jelas atau pasti
saksi suatu peristiwa atau suatu perkara, seorang saksi memiliki tanggung jawab yang berat. Dia harus jujur dan menceritakan peristiwa itu sesuai dengan peristiwa yang ia lihat. Kesaksiannya harus benar dan bukan suatu cerita rekayasa atau karangan. Itu tugas seorang saksi. Dalam sebuah persidangan, seorang saksi akan berjanji untuk berkata dengan sebenar-benarnya, dan itu kita ketahui bersama bagaimana yang terjadi di dalam suatu pengadilan. Saudara, jika dihubungkan dengan para rasul sebagai saksi Kristus, maka mereka adalah orang-orang yang telah mengalami peristiwa-peristiwa penting bersama Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Dia di dalam pelayanan. Mereka telah menyaksikan dengan sungguh-sungguh apa yang telah Yesus lakukan, bagaimana kasih-Nya terhadap mereka, bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Itulah yang mereka harus saksikan. Mereka mengenal Kristus, mereka mengenal kebenarannya, dan mereka mengenal kehidupan Kristus. Saudara, oleh karena itu, jika kita disebut sebagai saksi Kristus, maka kita adalah orang-orang yang telah mengetahui kebenaran Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang telah mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama Kristus. Itu juga yang harus kita saksikan. Karena bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi saksi Kristus jika ia tidak mengenal Kristus, siapa Yesus itu? Bagaimana mungkin dia mau menjadi saksi Kristus kalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Kristus? Bagaimana mungkin dia dapat menjadi saksi Kristus jika kehidupannya jauh dari Tuhan? Oleh karena itu, seorang saksi Kristus akan dimulai dari dirinya, perubahan di dalam hidupnya, hubungannya dengan Tuhan. Barulah dia dapat menjadi saksi Kristus. Saudara, selain mereka yang telah diubah oleh Tuhan, mereka juga telah diperlengkapi untuk menjadi saksi Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dan para rasul terlebih dahulu telah dipersiapkan, telah diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Kamu akan menjadi saksiku merupakan suatu pesan dan tanggung jawab kepada murid-muridnya, yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk mereka lanjutkan dan untuk mereka saksikan. Karena menjadi saksi bagi Kristus adalah sebuah kewajiban bagi setiap orang percaya, dan itu telah dimulai oleh para rasul. Roh Kudus yang akan menyertai dan memampukan para rasul untuk bersaksi. Roh Kudus yang akan mengerjakan pertobatan di dalam setiap hati orang yang menerima berita Injil. Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya. Melalui kuasa Roh Kudus mereka dapat menjadi saksi bagi Kristus. Demikian pun dengan kita sebagai orang percaya. Setelah kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada di dalam kita. Semua kita telah memiliki Roh Kudus, dan kuasa melalui Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya. Apakah ada alasan buat kita untuk tidak menjadi saksi? Apakah ada alasan buat kita untuk tidak memberitakan Injil? Kita mengenal Kristus, kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani bersama Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita tahu siapa Dia, itulah yang harus kita saksikan kepada semua orang. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Kita tidak perlu peduli bagaimana respon mereka, apa tanggapan mereka. Kita percaya saat kita memberitakan Injil, Roh Kudus akan bekerja di dalam hati mereka. Roh Kudus akan mengerjakan di dalam setiap hati orang yang mendengar tentang Injil. Memberitakan Injil harus tergantung dari Roh Kudus. Sebab seorang yang bertobat dan percaya kepada Kristus dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan karena kita. Dalam memberitakan Injil dimulai dari orang terdekat. Saudara, Yerusalem menggambarkan bagian yang terdekat dalam penjangkauan para rasul. Selanjutnya menyebar ke sekitarnya di tempat yang lain. Yerusalem juga bisa menggambarkan yang terdekat pada diri kita, keluarga kita. Jangan hanya kita memandang mereka yang jauh untuk dijangkau oleh Injil. Kita jauh-jauh memandang ke sana,
atau ke tempat ini. Tetapi mungkin ada di antara kita atau ada di antara keluarga kita yang belum pernah mendengar Injil. Mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Belum ada orang yang menceritakan tentang Yesus kepada mereka. Mari kita menilai orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita hanya memandang jauh untuk kita doakan dan untuk kita injili. Tetapi ada orang yang hanya setapak kaki kita saja belum pernah mendengar tentang Injil. Oleh karena itu saudara, tugas saya dan saudara yang harus memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka juga memiliki keselamatan seperti saya dan saudara. Jika mereka belum pernah mendengar Injil, mulailah dari sekarang. Saksikan tentang Yesus kepada mereka. Setelah itu silakan kita memandang jauh kepada orang-orang lain, orang-orang yang jauh, orang yang belum kita jangkau, yang belum pernah mendengar tentang Injil. Tetapi mari kita perhatikan yang terdekat, Yerusalem-Yerusalem yang di sekitar kita. Beritakan Injil di ujung bumi. Saudara, berbicara tentang ujung bumi, ini adalah suatu pernyataan tidak ada batasnya untuk Injil diberitakan. Ujung bumi juga menggambarkan suatu pekerjaan yang tidak boleh berhenti, tidak boleh stop, dan terus-menerus harus kita lakukan di dalam hidup kita sampai semua orang mendengar tentang Injil. Kita jangan membatasi diri kita dalam bersaksi. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk terus menjadi saksi, dan mereka diperlengkapi oleh Roh Kudus, dan Ia juga akan melengkapi saya dan saudara. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadi saksinya. Pada saat ini, Ia juga memperlengkapi kita untuk menjadi saksinya. Saudara, gambaran seorang atasan yang memberikan perintah kepada bawahannya. Ia akan memperlengkapi bawahannya dalam menjalankan tugas. Ia akan mengingatkan, dia menjelaskan kepada bawahannya apa yang harus dia lakukan. Apalagi Tuhan kita, saat Ia memerintahkan kita untuk memberitakan Injil, Ia tidak hanya memerintahkan kita, tetapi Ia melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan Injil, supaya Injil yang kita sampaikan itu didengar oleh orang banyak. Setiap orang yang mendengarnya mengubah hati mereka dan mereka percaya kepada Kristus. Tuhanlah yang akan membuka hati mereka melalui kuasa Roh Kudus. Yang memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus akan membawa orang kepada Kristus dengan menginsapkan mereka dari dosa dan membawa mereka kepada pertobatan. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kuduslah yang akan mengubah setiap hati seseorang yang mendengar tentang Injil. Oleh karena itu, saudara, jadilah jemaat yang terus bersaksi dan memberitakan Injil. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Menjadi saksi bagi Kristus itu dimulai dari diri kita. Dimulai dari kesaksian hidup kita. Bagaimana pergaulan kita, bagaimana perkataan kita, adakah kita menjadi saksi? Di tempat kerja kita, di dalam rumah tangga kita, di sekitar kita, adakah kita menjadi saksi? Tuhan menuntut kita untuk menjadi saksi di sekitar kita. Dimanapun kita berada, itu dimulai, jangan kita memandang jauh, tetapi mari kita mulai dari diri kita untuk menjadi saksi. Maka setiap orang yang melihat praktik hidup kita, cara hidup kita, akan kebenaran dan kebenaran yang kita lakukan mempermuliakan Tuhan. Jangan berpikir saya tidak dapat menjadi saksi, saya tidak pandai berbicara. Saudara, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita dan mengurapi kita. Tugas kita hanya siap dan pergi untuk menyampaikan Injil dan menjadi saksi Kristus. Jangan berpangku tangan, jangan berdiam diri setelah saya dan saudara diselamatkan. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang Injil. Itu tanggung jawab kita. Mari kita mulai
di Yerusalem di sekitar kita, di keluarga kita, tempat kerja kita, tempat yang terdekat. Baru kita ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan akhirnya, jemaat yang memberitakan Injil adalah jemaat yang menyadari dirinya sebagai saksi Kristus yang telah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus yang siap bersaksi tentang Kristus. Yang kedua, jemaat yang memberitakan Injil adalah jemaat yang menyadari tanggung jawabnya sebagai saksi Kristus yang akan terus bersaksi dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami belajar bersama bagaimana Engkau mengajar kami melalui murid-murid-Mu untuk terus menjadi saksi. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menjadi saksi-Mu, untuk terus memberitakan Injil sebagai jemaat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dimeteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doa Yabes. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah menyertai dan memberkati kami dalam ibadah dari awal sampai selesainya dengan baik. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami semua diberkati. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami memohon semua berkat ini
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Puji Allah, pokok saat teduh selesai. Baik jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dari mimbar pelayanan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.